Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama kembali datang beribadah kepada Dia. Kita tanggalkan sejenak segala aktivitas kegiatan kita, sehingga kita benar-benar bisa datang beribadah kepada Dia. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin setiap kita. Memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan kita. Biarpun kita ibadah online di rumah masing-masing, tapi kiranya hati kita, pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Tuhanlah yang terindah dalam hidup. Kita mau sembah Dia. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya,
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita katakan sekali pujian. Katakan Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, benar Tuhan. Engkaulah Tuhan Raja kami. Engkaulah pelita hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Pada pagi hari ini kami datang menyembah Tuhan. Kami mau memfokuskan pikiran kami, hati kami hanya untuk Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap hidup kami dalam seminggu ini. Hari ini kami mau datang Tuhan menyembah, mendengarkan firman Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan jemaat-Mu. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Kau yang sertai Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau memuji namanya. Kita mau katakan bersyukur untuk Tuhan kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, saat ini kita mau
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan saja yang mengenal isi hati kita. Tuhan yang tahu pikiran kita. Maka dari itu, saya mengundang semua dari kita untuk fokus kepada Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat sekali lagi pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat, dikasih Tuhan bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memeriksa hati kami. Sepanjang kami dengar firman Tuhan, Tuhan yang boleh mengingatkan kami, mengevaluasi hati pikiran kami. Karena Engkau Allah yang paling mengenal hati kami. Kami membuka hati kami untuk Tuhan selidiki, sehingga hidup kami boleh semakin berubah. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga dapat menyampaikan apapun jadi kerinduan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di akhir abad yang ke-19, menjelang abad yang ke-20, ada seorang bernama Thomas Andrew. Thomas Andrew ini adalah seorang pebisnis dan pembangun kapal, saudara. Beliau ini adalah direktur pelaksana dan kepala departemen perancangan untuk perusahaan pembangunan kapal di Irlandia. Jadi ini seorang yang jenius. Beliau ini adalah seorang arsitek laut juga, dan beliau sendiri yang merancang kapal-kapal yang dibangun pada saat itu. Dan kapal-kapal yang dibangun itu bukan kapal-kapal yang kecil, tapi kapal-kapal yang besar. Kapal-kapal pesiar, saudara, yang mewah-mewah. Saudara, kapal terakhir yang dibuat oleh Thomas Andrew ini adalah kapal Titanic. Kita semua tahu, saudara, kapal Titanic adalah kapal yang terbesar pada masanya. Dan Thomas Andrew ketika selesai merancang dan kapal tersebut berhasil dibangun, beliau sangat bangga terhadap apa yang sudah dirancang dan dibuatnya itu. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang terbaik. Kemudian pola rancangan semuanya juga dipasang, dibangun dengan sangat presisi, dengan sangat baik. Saudara, sehingga kapal Titanic saat itu dijuluki sebagai unsinkable ship. Kapal yang tidak akan bisa tenggelam. Tidak mungkin bisa tenggelam. Di dalam satu wawancara, saudara, Thomas Andrew mengeluarkan satu kalimat yang cukup terkenal hingga pada sampai saat ini. Yaitu beliau mengatakan, not even God can sink it. Bahkan Tuhan juga tidak bisa menenggelamkan kapal ini, saudara. Saudara, dari pernyataannya itu terdengar ada nada kesombongan, ada nada keangkuhan, ya. Saudara, kita semua tahu pada faktanya bahwa kapal Titanic tersebut pada tanggal 14 April 1912 di tengah samudra itu menabrak gunung es. Kemudian tanggal 15 April tahun 1912, dini hari kapal tersebut tenggelam bersama dengan Thomas Andrew, sang perancang kapal itu di dalamnya. Sama-sama tenggelam. Saudara, sifat kesombongan, saudara, sifat sombong itu akan menjatuhkan setiap kita. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Saudara, Thomas Andrew ini merasa bahwa dirinya sudah hebat. Dia memang jenius sekali, saudara. Tetapi kejeniusan dia akhirnya membuat dia adalah yang terhebat, bahkan melampaui Tuhan. Dia merasa dirinya yang paling hebat, yang paling luar biasa. Saudara, sifat sombong itu Tuhan sangat tidak suka. Oleh karena itu kalau di Injil itu seringkali kita lihat, ya, beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Itu banyak sekali muncul di dalam kitab-kitab Injil. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kesombongan ini. Tetapi ada kesombongan versi lain yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Kesombongan versi ini, saudara, adalah kesombongan yang sangat dalam, yang sangat deep, yang bahkan kadang-kadang orang tidak tahu kalau dia sudah ada kesombongan itu. Ya, kalau sombong yang lain mungkin kita masih bisa mengenal dengan mudah.
Tetapi kesombongan yang ini, saudara, adalah kesombongan yang sangat sulit terdeteksi oleh setiap kita. Itu adalah sombong rohani. Saudara ketika melihat sombong rohani, mendengar sombong rohani, saudara mungkin berpikir, ini mah untuk pendeta. Ini mah untuk cantau. Untuk orang-orang agamawan, gitu ya. Saudara salah. Saudara, kesombongan rohani ini bisa menyasar siapa saja. Semua orang akan kena cobaan kesombongan rohani ini. Ya saudara, kita akan pelan-pelan menggali lebih lanjut. Oleh karena itu saat ini mari kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita buka dari Lukas pasal yang ke-18, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-14. Semua buka yuk sama-sama. Lukas pasal yang ke-18, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah, kita baca bersama-sama saudara ya. Sama-sama bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, maksudnya orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau memberitahu setiap kita dulu bahwa Lukas pasal 18 ini, ayat yang ke-9 sampai 14, itu sebenarnya punya kesamaan dengan perikop sebelumnya, yaitu ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ada beberapa persamaan di situ. Itu ya, saudara. Kita lihat beberapa persamaannya. Yang pertama, kedua perikop ini, yang sebelum dan yang tadi kita baca, itu sama-sama menyinggung tentang permohonan doa. Sama-sama menyinggung tentang permohonan doa. Kalau kita lihat, kalau bagi yang punya Alkitab, coba kita baca saudara, yang pasal sebelum perikop sebelumnya itu. Di situ kan diceritakan tentang seorang janda yang memohon kepada sang hakim dengan tidak jemu-jemu. Dia benar-benar memohon supaya hakim itu bisa membela perkaranya, bisa membela haknya, saudara. Sedangkan kalau kita lihat tadi yang di ayat perikop yang kita baca, pemungut cukai juga berdoa, memohon kepada Tuhan. Oke, jadi ada kesamaan di situ. Ada permohonan doa. Kemudian yang kedua, kesamaan yang kedua adalah kedua tokoh, janda maupun pemungut cukai, adalah sama-sama kelompok marginal. Kelompok orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat. Janda itu dikucilkan, saudara. Kemudian pemungut cukai juga dikucilkan. Sehingga janda dan pemungut cukai ini, mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak memiliki orang yang bisa membacking dia. Mereka benar-benar sendiri. Oleh karena itu, mereka merasa mereka tidak mampu, tidak ada kekuatan, dan mereka memohon. Oke, persamaan yang ketiga adalah janda dan pemungut cukai ini sama-sama menunjukkan persandaran diri yang total kepada Tuhan. Nah, ini yang saya highlight, saudara. Saudara, janda itu karena dia merasa dia tidak mampu, tidak ada kekuatan itu dari kelompok marginal, dia benar-benar bersandar total kepada sang hakim itu. Kemudian pemungut cukai itu juga sama. Dia merasa dia tidak layak, dia seorang sangat berdosa, sehingga dia itu benar-benar berdiri jauh-jauh, dan dia hanya memohon anugerah belas kasihan daripada Tuhan. Sama-sama menunjukkan adanya persandaran total kepada Tuhan. Ini dua cerita Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan, intinya adalah poin kesamaannya. Tuhan ingin mengajarkan kita harus memiliki persandaran yang total kepada Tuhan.
Itulah seharusnya menjadi kehidupan orang-orang Kristen. Nah, saudara, kebalikan dari hidup yang bersandar total kepada Tuhan, kebalikannya adalah sombong rohani. Ketika seorang merasa dirinya tidak membutuhkan Tuhan, ketika seorang merasa dirinya hebat, dirinya mampu, dirinya bisa tanpa Tuhan, tidak perlulah itu Tuhan. Dia merasa dirinya lebih hebat, di situ sombong rohani itu sudah muncul, saudara. Nah, kesombongan rohani ini kita bisa lihat di dalam tokoh lain yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus sebagai tokoh antagonis, yaitu orang Farisi, saudara. Orang Farisi ini, saudara, adalah sebagai tokoh antagonis. Kita akan lihat lebih dalam, saudara ya. Saudara, kesombongan rohani yang ditunjukkan oleh orang Farisi dalam tadi perikop yang kita baca, setidaknya itu mengambil dua bentuk. Ada dua bentuk kesombongan rohani. Ini yang kita akan breakdown satu-satu. Yang pertama adalah orang Farisi itu memegahkan kebenaran dirinya. Kemudian orang Farisi itu juga memandang rendah orang lain. Di ayat yang ke-9 dengan jelas, saudara, di pembukaan itu Tuhan Yesus mengatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, kemudian yang memandang rendah semua orang lain. Kalau kita baca di ayat yang ke-11 dan 12, itu benar-benar doa yang menunjukkan bahwa membuktikan orang-orang Farisi itu sedang memandang rendah orang lain dan memegahkan kebenaran dirinya. Kita bahas satu-satu yuk, saudara. Yang pertama, memegahkan kebenaran diri sendiri. Saudara, sebenarnya terjemahan di ayat yang ke-9a itu menganggap dirinya benar, itu kurang begitu tegas. Karena kata dasar yang digunakan dalam Yunani itu adalah peitho. Itu mempunyai arti sebenarnya mengandalkan, memegahkan. Dan kalau kata peitho itu diucapkan, intensi dari kata itu sebenarnya adalah untuk menyombongkan. Jadi lebih dari itu sebenarnya orang Farisi ketika dikatakan menganggap dirinya benar, itu adalah dia sedang menyombongkan dirinya. Menyombongkan kebaikan, menyombongkan kebenaran yang ada dalam dirinya itu. Saudara, tentu saudara, kita itu ketika kita misalnya kita hidup benar, oke? Kita sudah percaya kepada kebenaran, kita setia kepada kebenaran. Kita harus meyakini itu. Tetapi kita tidak boleh menyombongkan itu. Ada perbedaan. Oke, ada perbedaan, saudara. Saya mungkin kasih contoh. Ada seorang yang mungkin anggap aja si A. Ya, si A ini dia lahir dari keluarga bangsawan, kerajaan Inggris lah misalnya. Maka si A ini harus meyakini di dalam dirinya bahwasanya aku adalah seorang bangsawan. Aku lahir dari keluarga bangsawan. Dia harus meyakini itu. Dan dia harus hidup layaknya seorang bangsawan. Oke? Dia harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar mereka. Tetapi akan lain ceritanya kalau si A ini kemudian menyombongkan statusnya sebagai bangsawan itu. Lain ceritanya. Alih-alih dia menjadi contoh atau teladan, dia malahan akan menjadi seorang yang memandang rendah orang lain. Dia akan menjadi seorang yang tidak respect kepada orang lain, yang selalu merasa angkuh sepanjang hidupnya. Nggak bisa jadi berkat. Jadi ada perbedaan di situ, saudara. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita udah percaya Tuhan, amin? Kita udah percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Kita hidup sesuai firman Tuhan. Yakini itu, tetap setia lakukan itu. Tetapi jangan kemudian kita sombongkan itu kepada orang lain. Ketika melihat orang-orang lain yang hidupnya mungkin masih tidak begitu baik, yang masih belum benar dan sebagainya, jangan kemudian kita itu merasa diri lebih baik dari orang lain seperti itu. Seharusnya yang terjadi adalah kita dengan rendah hati mau menasehati orang tersebut, membimbing orang tersebut di dalam Tuhan. Saudara, ini tidak dilakukan oleh orang Farisi itu. Orang Farisi itu jelas-jelas sangat hanya memfokus kepada dirinya sendiri. Saudara, coba kita telisik sedikit yuk isi doa orang Farisi ini. Kalau coba kita telisik, saudara, kita tuh benar-benar akan heran. Saudara, saya sendiri juga heran. Kok ada orang doanya seperti itu? Saudara, dia memulai doanya di ayat yang ke-11 ya, dengan dia mengucap syukur, oke? Ya Allah,
aku mengucap syukur kepadamu. Oke? Aku mengucap syukur kepadamu. Tetapi setelah dia ucapkan itu, selebih isi doanya adalah tentang dirinya sendiri. Dia mengutarakan segala kebaikan-kebaikannya. Jadi sebenarnya dia ketika berdoa itu, dia ingin orang-orang lain lihat. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, tapi sebenarnya dia ingin tunjukkan siapa dirinya. Aku memberi perpuluhan, aku nggak seperti ini, aku nggak seperti ini, begitu. Saudara, itu namanya memanipulasi Tuhan. Memanipulasi doa ucapan syukur kepada Tuhan itu. Saudara, kan miris sekali seperti itu ya. Tapi saudara, harus diakui bahwa hal ini sebenarnya juga cukup sering terjadi kepada orang-orang Kristen di zaman sekarang loh saudara. Harus diakui. Tentu orang-orang Kristen zaman sekarang nggak mungkin lah berdoanya seperti itu ya. Misalnya, masa saya berdoa di sini, Tuhan kami bersyukur karena kami bukan perampok dan sebagainya. Kan nggak seperti itu. Ya saudara. Tetapi kalau kita benar-benar telisik, ada banyak cara lain yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Yang sebenarnya tanpa disadari sudah muncul kesombongan rohani itu. Saudara, contohnya saudara, ini contohnya aja. Setiap kita mungkin pernah mencapai satu pencapaian ya. Kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, gitu ya. Kita mendapatkan prestasi dan sebagainya. Kemudian kita menceritakan pada orang-orang di sekitar kita, oh terima kasih Tuhan. Ini Tuhan yang menolong. Ini Tuhan yang begini, begini, begini. Begitu ya, kita ceritakan seperti itu. Tetapi sembari kita mengucap syukur pada Tuhan itu lama-kelamaan, yang kita ceritain adalah diri kita sendiri. Saudara, saya ketika garap khotbah ini, saya itu sendiri juga introspeksi diri saya. Ya saudara, ternyata saya juga pernah melakukan hal yang serupa. Ini saya jujur, ini saya sharing kepada saudara. Saudara, saya pernah beri kesaksian di saat, gitu ya. Ada sharing, saya beri kesaksian di saat itu kalau dulu, itu setiap Jumat 2 minggu sekali, ada ibadah kesaksian. Jadi diberi kesempatan mahasiswa-mahasiswi boleh menyampaikan sharing kesaksian. Nah, saya sampaikan kesaksian saat itu. Saya sharing tentang popo saya. Popo ya saudara ya, nenek. Yang belum percaya pada akhirnya menjadi percaya. Ngomong-ngomong popo saya sekarang sudah dipanggil Tuhan. Saudara, saya itu menceritakan di depan teman-teman mahasiswa yang lain. Saya itu mengucap syukur betapa Tuhan baik. Popo saya dari yang benar-benar tidak mau percaya akhirnya menjadi percaya. Saudara, awalnya itu saya itu benar-benar mengucap syukur. Tetapi saudara, lama-kelamaan di dalam sharing saya itu, saya mulai berfokusnya itu kepada kejeniusan saya, kehebatan saya dalam mengolah kata-kata, dalam mencari kesempatan, dan sebagainya untuk membawa popo di dalam Tuhan. Saudara, sekilas hal tersebut tidak terdengar sebagai sebuah kesombongan bagi orang lain. Bagi saya juga saat itu. Kan seharusnya wajar. Saya menceritakan seperti itu, saya harus ceritakan dengan detail, bukan? Supaya orang-orang lain bisa meniru. Ya kan saudara, bisa menjadi berkat untuk mereka. Awalnya saya berpikir begitu. Tapi setelah selesai kesaksian itu, saya di kamar itu, saudara. Saya sendiri. Saya kemudian coba berdoa, saya tanya Tuhan. Tuhan, tadi saya sombong gak ya? Dan ternyata saya mendapati, saya sombong tadi itu. Saudara, ketika saya itu mulai menceritakan betapa hebatnya, betapa jeniusnya saya itu kepada orang-orang mahasiswa-mahasiswa lain. Tanpa sadar di dalam hati saya itu saya mulai berkata, wah saya hebat ya. Wah seharusnya kalian bertepuk tangan buat aku. Saudara, ini perkataan hati saya loh saudara. Yang orang lain gak dengar. Saudara. Wah, aku hebat ya. Coba bayangkan aja kalau misalnya popo aku menjadi popo kalian. Belum tentu popo itu bisa percaya Tuhan sekarang. Karena popo menjadi popo saya, makanya dia bisa percaya Tuhan. Saudara, ada kesombongan yang kemudian menganggap diri lebih hebat dan sebagainya. Seharusnya kalian tuh memuji saya. Saudara, ini loh saudara, hati ini loh saudara. Berkata seperti itu. Jadi di mulut saya mengatakan, puji Tuhan. Tetapi dalam hati, pujilah saya. Pujilah saya. Saudara, ini serius saudara. Jadi saudara, saya akhirnya mendapati dalam perenungan saya itu, masalahnya bukan di ketika saya menceritakan dengan detail kejeniusan saya dan sebagainya. Itu nggak salah. Tetapi yang salah adalah hati ini. Yang ketika saya menceritakan yang harusnya mau bersyukur kepada Tuhan,
tapi sebenarnya saya menginginkan pujian dari orang lain. Tapi yang sebenarnya saya merasa diri lebih hebat dari orang-orang lain, dari mahasiswa-mahasiswa lain, dalam hal penginjilan. Saudara, di situ saya minta maaf kepada Tuhan. Saudara, sebuah sharing atau ucapan syukur itu mestinya baik untuk diceritakan, saudara. Tetapi godaan untuk menyombongkan diri ternyata tidak kalah besar. Saudara, ini tidak mesti dilakukan di gereja loh. Sesama jemaat, sharing, enggak. Saudara, saya percaya kita ketika berteman, memiliki teman-teman lain, tentu kita juga sering cerita bagaimana hidup kita, anak kita, dan sebagainya. Ketika kita mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan, oh ya thank you Tuhan, dan sebagainya. Tapi kemudian saudara lebih tonjolkan adalah diri, hidup saudara sendiri, kehebatan saudara sendiri, di mana saudara kemudian mengharapkan orang-orang lain itu bisa banyak memuji saudara, saudara, di situ sudah adalah awal dari kesombongan rohani. Nah, ini yang harus kita itu benar-benar waspada, saudara. Ketika kita lebih ingin menonjolkan diri kita kepada orang lain, di situ sudah benih-benih, bibit-bibit kesombongan rohani itu muncul. Seharusnya ketika kita itu mengucap syukur, ketika kita mendapatkan prestasi pencapaian, kita ceritakan pada orang lain, yang kita tonjolkan adalah Tuhan. Ini Tuhan. Karena Tuhan yang menolong saya. Kalau tanpa Dia saya nggak bisa apa-apa. Saudara, hal ini jangan akhirnya membuat kita seperti ini. Wah, contoh susah ya. Kalau mending gitu, nggak usah cerita lebih baik. Nggak usah sharing lebih baik sama orang lain. Nggak usahlah untuk diri sendiri aja. Saudara, itu salah juga. Bahkan lebih parah itu, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Wajib, saudara. Gak boleh tidak. Tetapi ketika kita membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, mari, fokusnya itu hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita. Ketika mulut katakan puji Tuhan, jangan hatinya puji saya. Tetapi puji Tuhan juga, saudara. Kita benar-benar hanya ingin memuliakan Tuhan. Saudara, kenapa seperti itu, saudara? Karena, saudara, kalau kita mau jujur-jujur, saudara, nggak ada satupun kebaikan atau kehebatan kita itu yang patut dipuji. Coba, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ini dalam perenungan saya pribadi juga. Saya tuh bisa berbuat ini, berbuat itu. Saya bisa melayani, saya bisa berbuat baik, dan sebagainya. Itu bukan karena saya pribadi. Itu karena ada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, yang memampukan saya, sehingga saya bisa melakukan ini dan itu. Sehingga saya bisa berbuat baik dan sebagainya. Jadi semuanya tetap akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, mustahil saya bisa menjadi orang yang benar-benar baik. Jadi saudara, saya itu akhirnya mendapati ada satu quote seperti ini, saudara. Janganlah engkau itu paparkan kebaikanmu untuk membuat Tuhan atau orang lain terkesan. Tetapi sebaliknya, terkesanlah pada semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu, bersyukurlah dan bagikanlah kebaikan Tuhan itu pada orang lain. Ya saudara, sama-sama sekali lagi baca ya saudara. 1, 2, 3. Jangan paparkan kebaikanmu untuk membuat Tuhan atau orang lain terkesan. Tetapi sebaliknya, terkesanlah pada semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu, bersyukurlah dan bagikanlah kebaikan Tuhan itu pada orang lain. Maka kalau kita jadikan ini prinsip hidup kita, kita hidupnya benar, saudara. Kita hidupnya benar. Tidak mungkin akan bisa muncul sombong rohani itu. Ya saudara, jadi bentuk kesombongan rohani pertama adalah kita menyombongkan kehebatan diri kita. Memegahkan kebenaran diri kita. Yang kedua, saudara, bentuk kesombongan yang kedua adalah memandang rendah orang lain. Kata dasar Yunani yang digunakan adalah exoutheneo. Exoutheneo. Kata exoutheneo ini pernah dikenakan, ditulis, dicatat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-11. Ketika Herodes dan pasukannya itu menista dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Jadi exoutheneo di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-11 adalah menista, terjemahannya. Di dalam Lukas 18 ini memandang rendah orang lain. Dengan kata lain, saudara, memandang rendah orang lain, itu sama aja dengan kita menista orang lain.
Itu sama aja kita sedang mengolok orang-orang lain. Dan itu sangat dicela oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lihat saja, saudara, di dalam doa orang Farisi itu, di ayat yang ke-11. Betapa dia memandang rendah orang lain. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara, doa seperti ini sebenarnya sedang menggambarkan hidupnya juga. Di dalam keseharian hidupnya, ya dia memang suka memandang rendah orang lain. Orang-orang yang tidak selevel dengan dia, yang tidak sederajat dengan dia. Dia lihat tuh tidak ada artinya. Bukan manusia itu bahkan. Dia lihat hanya untuk memanfaatkan dan sebagainya. Untuk kepentingan dirinya. Saudara, secara opini publik, orang Farisi saat itu memang punya alasan bisa lihat seperti itu. Karena orang Farisi saat itu adalah orang yang sangat terpandang, yang derajatnya ditinggi, dipandang respek oleh orang Yahudi, sedangkan pemungut cukai enggak, ya kan? Atau orang marginal, karena mereka memang dibenci oleh orang-orang Yahudi saat itu. Saudara, disinilah saudara, orang Farisi itu kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mereka itu semakin menjatuhkan orang lain. Hal seperti ini saudara harus diakui juga bahwa sangat sering terjadi di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Dalam berbagai kondisi, orang-orang sering bisa merasa diri lebih baik dari orang lain, memandang rendah orang-orang tertentu, bukan? Karena perbedaan status sosialnya, mungkin perbedaan secara rasnya, perbedaan secara agamanya. Saudara lihat, ini kan masalah basic di bangsa kita. Bangsa kita masalah terhadap isu SARA ini masih cukup kental sekali. Menunjukkan bahwa bangsa ini belum dalam keadaan baik-baik. Dan saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita itu memandang rendah orang lain, sebagai anak Tuhan ya, kita memandang rendah orang lain, kita menista orang lain, saudara, kerohanian kita itu tidak lagi baik-baik saja. Saya pastikan itu. Meskipun kita rajin datang berdoa kepada Tuhan, beribadah, tapi ketika kita memandang rendah orang lain, siapapun itu, kerohanian kita lagi tidak baik-baik saja. Memandang rendah orang lain ini bisa dalam dua bentuk. Yang pertama, memandang rendah orang lain secara terang-terangan di hadapannya. Yang pertama. Yang kedua, memandang rendah orang lain secara diam-diam atau di dalam hati kita. Saudara, dua-duanya itu salah. Dua-duanya itu kesalahannya sama di mata Tuhan. Ingat, Tuhan itu melihat hati kita. Oleh karena saya ingin mengajak setiap jemaat PCS, setiap kita yang mengikuti channel ini. Ayo saudara, kalau saat ini kita masih ada mempunyai memandang rendah orang lain, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk mengubah hati pikiran kita. Sehingga kita benar-benar timbul kasih kepada orang lain. Saudara, Injil itu punya pandangan seperti ini. Seharusnya prinsip Injil menjadi prinsip kita juga. Bagaimana cara kita memandang orang lain? Saudara, harusnya kita memandang orang lain itu begini. Kita semua orang di dunia ini, kita adalah orang berdosa. Kita semuanya loh saudara, adalah orang berdosa. Mau dia suku apa, ras apa, agama, kita semuanya orang berdosa. Oke? Oleh karena itu di situ kita udah sederajat. Oke? Kita udah sederajat di situ saudara. Sama-sama orang berdosa butuh pertolongan. Yang membuat beda kemudian adalah ada sekelompok orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan ada sekelompok yang lain belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sekelompok yang lain sudah sungguh-sungguh percaya ikut Yesus, sekelompok lain belum. Meskipun KTP-nya mungkin Kristen, tetapi belum percaya kepada sungguh-sungguh ikut Yesus. Kalau saudara sudah berada di posisi yang diselamatkan oleh Tuhan, saudara melihat orang-orang lain itu hidupnya masih nggak karuan, yang suka merugikan orang lain dan sebagainya, bahkan merugikan hidup saudara sendiri. Saudara, disinilah sebenarnya kita tuh perlu memandang mereka dengan belas kasihan. Kita harus memandang mereka dengan kasihan, saudara. Kenapa? Karena mereka belum diselamatkan. Mereka belum mengenal Yesus. Mereka belum mengenal Kristus. Nah, saudara, ketika kita mempunyai cara pandang Injil seperti ini, itu tentu akan agak berbeda, lihatnya ya. Kita tidak akan merasa, aku lebih hebat, aku udah diselamatkan, kamu belum, enggak mungkin. Karena kita orang yang berdosa. Yang selamatkan Tuhan.
maka yang menjadi sikap kita adalah Tuhan tolong juga orang ini. Tuhan selamatkan juga orang ini. Biarlah buka hatinya, buka pikirannya, sehingga dia fokusnya bisa kepada Tuhan. Bukan kepada uang, bukan kepada yang lain-lain. Harusnya kita akan berdoa seperti itu. Jadi alih-alih kita itu memandang rendah dia, menista dia, kita mendoakan dia. Amin, saudara. Saudara, ini adalah prinsip Injil yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi jelas-jelas seorang yang menganggap dirinya hebat, baik, memandang rendah orang lain. Justru dia direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya. Ya saudara, jadi dua bentuk kesombongan itu mari kita mau tinggalkan. Yang pertama, jangan kita merasa diri kita lebih hebat. Jangan merasa diri lebih baik. Ketika kita itu mengucap syukur pada Tuhan, sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Dia. Ingat, ini segala kebaikan adalah dari Dia. Dan ketika kita itu berelasi dengan orang lain, jangan sekali-sekali kita memandang rendah orang lain, siapapun itu, saudara. Jangan. Dan mari kita mau belajar, saudara, dari pemungut cukai ini. Kita baca di ayat yang ke-13 sampai 14 yuk. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menenggada ke langit. Melainkan dia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Ayat yang ke-14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Sampai di situ, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari pemungut cukai ini? Kembali ke tadi di awal sudah kita bahas. Pemungut cukai ini bersandar total kepada Tuhan. Dia bersandar total kepada kemurahan Tuhan. Dia tahu dirinya berdosa. Dia tahu dirinya nggak layak. Dia nggak mampu. Nggak ada kekuatan dalam hidupnya. Ada penyesalan luar biasa, saudara. Di situ dia memohon kemurahan Tuhan. Yang dia mohon hanyalah kemurahan Tuhan. Saudara, sikap seperti ini itu dicari oleh Tuhan. Ketika manusia mengangkat tangannya, aku tidak mampu lagi. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Aku membutuhkan Tuhan. Aku membutuhkan kemurahan Tuhan. Aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Tuhan tidak mencari orang-orang yang aku sudah bisa melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tuhan berkati aku. Tuhan gak cari orang seperti itu, saudara. Tuhan mencari orang yang merendahkan hatinya. Yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang mau terus bersandar total kepada kemurahan Tuhan. Saudara, itulah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap jemaat BCS. Di dalam keseharian hidup kita. Saudara, biasakan hidup kita ini adalah hidup yang terus bersandar sama Tuhan. Jangan sekali-sekali kita merasa bahwa aku pakai caraku sendiri saja. Oh, aku pakai cara pikirku, kebijaksanaan, hikmat aku sendiri aja. Kalau butuh Tuhan baru butuh. Enggak. Saudara, Tuhan mencari kita membutuhkan Dia itu 24 jam. Terus. Bukan kadang cari, kadang enggak. Kalau kadang cari, kadang enggak. Tuhan itu jadi dukun, saudara. Dukun kan kayak gitu, kalau butuh baru cari gitu. Tuhan nggak mau seperti itu. Dia mau kita setiap saat, kita terus melibatkan Dia. Kita terus bersandar kepada Dia. Membutuhkan anugerah, membutuhkan kemurahan-Nya. Saudara, itulah yang Tuhan cari. Saudara, saya itu di dalam doa pribadi saya dengan Tuhan. Saya itu tidak mau satu kali pun lupakan kasih-Nya Tuhan. Di dalam doa pribadi saya itu saya selalu berusaha mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah Dia curahkan dalam hidup saya. Saudara, karena kalau saya itu sudah mulai lupakan kasih-Nya Tuhan, mulai lupakan kebaikan-kebaikannya, di situ saya sudah mulai muncul kesombongan rohani. Karena ketika saya mulai melupakan sedikit aja kebaikan kasih-Nya, di situ dalam hati saya sudah mulai muncul kehebatan-kehebatan diri saya. Tetapi sebaliknya, ketika saya terus mengingat kasih-Nya, ketika saya terus mengingat kebaikan-Nya, saya semakin merasa diri saya ini tidak ada apa-apanya. Saya semakin merasa bahwa, iya ya, apa yang bisa saya sombongkan sebenarnya?
Orang saya ini semuanya ini ada, saya bisa. Itu semua karena Tuhan loh. Bukan karena saya loh. Oleh karena itu saya terus, ini mungkin salah satu kunci saudara. Bagaimana supaya kita hidup tidak terjebak dalam kesombongan rohani. Ingat kasihnya Tuhan. Ingatlah itu segala kebaikannya dia. Dan teruslah hidup bersandar total kepada Tuhan. Terus mau mengandalkan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin saudara. Mari bersama-sama kita mau hidup terus mengingat kasihnya, mengandalkan kasihnya. Saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini, kita nyanyi secara akapela. Ingat kasihnya. Sama-sama kita pujikan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu itu, biarlah boleh tetap terus kami ingat. Boleh tetap terus melekat dalam hati kami. Dengan demikian kami akan mau terus hidup bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian kami memiliki hati yang bersandar total kepada anugerah Tuhan. Dan kami tidak akan muncul kesombongan rohani. Tuhan, saat ini jikalau ada di antara kami yang mungkin terjebak dalam kesombongan rohani, memegahkan dirinya, memandang rendah orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hal yang sering kali mungkin kami anggap itu sebagai hal yang biasa saja. Tetapi ini adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa yang Tuhan tidak suka. Allah Roh Kudus, sucikanlah hati kami. Saat ini kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami melihat, kami menyadari bahwa diri kami bukan siapa-siapa. Kami adalah orang berdosa. Orang yang tidak layak. Tapi yang Engkau selamatkan. Yang Engkau sucikan. Maka tidak ada satu pun dalam diri kami yang bisa patut kami sombongkan. Untuk kami minta pujian dari orang lain. Gak ada satu pun Tuhan. Dan gak ada alasan untuk kami memandang rendah, menista orang lain. Gak ada Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami mempunyai hati terus bersandar kepada kemurahan Tuhan. Terus mengingat kasih-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memampukan setiap kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Robin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berikan persembahan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Angkat sekali lagi pujian ini. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari bersatu hati kita berdoa. Sebab Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Itulah alasan kami untuk kami mau memberikan korban syukur persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan menerima persembahan kami ini. Dan kami memberikan persembahan ini ya Tuhan, bukan supaya kami mau mendapatkan iming-iming berkat, tapi justru karena kami sudah mendapatkan berkat kebaikan daripada-Mu. Kebaikan-Mu yang terbesar adalah Engkau yang mau datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pakailah persembahan ini untuk kebangunan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami terus mau menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, di dalam segala problema yang ada, di dalam masalah-masalah akhir-akhir ini ya Tuhan, persoalan ekonomi, persoalan bahan pokok makanan, minyak goreng, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya boleh ada tercipta solusi yang baik untuk berbagai kalangan ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, ekonomi bangsa kami boleh semakin baik, boleh semakin meningkat. Kami mohon Tuhan Kau beri hikmat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja, supaya mereka sungguh-sungguh dapat membenahi bangsa kami dengan lebih baik. Jauhkanlah daripada mereka hati yang berfokus kepada dirinya. Jauhkanlah mereka dari hati yang niat-niat korupsi, niat-niat yang tidak baik ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu,
Tuhan juga boleh terus memakai KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, sehingga dapat bekerja dengan baik. Tuhan kasih hikmat untuk mereka dapat melacak orang-orang yang mempunyai niat-niat yang tidak baik tersebut. Ya Bapa, kami juga terus menyerahkan agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Bapa, kami mendengar ada varian baru, ada Omikron, Siluman, dan sebagainya. Ya Tuhan, hati kami sudah begitu capek mendengar hal itu. Sudah 2 tahun lebih ya Tuhan, COVID ini tidak selesai-selesai. Tapi ya Tuhan, kami tetap mau bersandar kepada Tuhan. Kami tetap mau percaya bahwasanya Tuhan, Engkau yang in control dalam dunia ini. Engkau yang memegang kendali atas dunia kami ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu, sebagai umat-Mu, kami kembali bersatu hati berdoa memohon kiranya pandemi COVID-19 benar-benar dapat segera berakhir di bumi ini, di seluruh dunia ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami dapat menjalin relasi satu sama lain ya Tuhan dengan baik, tanpa ada rasa curiga seperti itu lagi. Biarlah kehangatan itu boleh tercipta lagi di dalam komunitas-komunitas, khususnya di gereja-gereja. Kami juga terus menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Ya Bapa, kami percaya Engkau yang menjaga gereja-gereja-Mu ini di tengah zaman yang tidak pasti, di tengah situasi yang cepat sekali berubah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan yang menjaga dan melindungi, termasuk gereja kami BCS Medan. Tuhan terus memakai kami gereja-gereja-Mu, jemaat-Mu, untuk mau tetap hidup menjadi berkat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kami tetap mau menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa seru kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menjawab sesuai dengan waktu kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah kami ikuti hari ini. Puji-pujian yang kami naikkan boleh sungguh membangun kerohanian, menguatkan iman kami, menolong kami semakin dekat pada Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar secara khusus boleh menyadarkan kami sekali lagi, sehingga hidup kami boleh semakin harum, semakin berkenan di hati Tuhan. Dan mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum selesai dari ibadah ini, kembali kita arahkan hati pikiran kita kepada Dia. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan, pimpinan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, memampukan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang terus mau bersandar total kepada Tuhan, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Yap, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Malam hari ini kita ada Sunday Talk. Sunday Talk kita hari ini temanya adalah waspada terhadap investasi yang ilegal. Saudara, ini sangat baik ya untuk pembekalan setiap kita, khususnya setiap kita yang memiliki rencana ingin berinvestasi. Saudara, terhadap investasi dalam apapun itu, saudara. Biarlah kita boleh berhikmat, bijak ketika kita mengelola uang kita. Pembicara malam hari ini adalah Bapak Tongam. Bapak Tongam adalah Ketua Satgas Waspada Investasi dari OJK RI, saudara. Jadi saudara ikutilah pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama jam 7:30 malam ini melalui aplikasi Zoom. Ajak teman-teman, khususnya teman-teman yang suka berinvestasi, saudara, ajak ikut di dalam forum nanti malam. Kemudian ibadah kita minggu depan masih diadakan secara online. Kita terus berdoa agar laju COVID-19 dapat segera melandai sehingga kita semakin menurun lagi, saudara, sehingga kita bisa membuka ibadah secara onsite. Ibadah minggu depan, tema ibadahnya adalah tempat terhormat. Contoh Dani Gamadi yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Mari saudara, tetap setia, tetap punya kerinduan waktu datang beribadah kepada Tuhan. Baik, demikian saja warta pengumuman hari ini. Saya terus berdoa kita semua tetap dalam keadaan yang sehat ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.